Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nuruddin. Saya adalah founder Otodas. Apa itu Otodas? Otodas adalah sebuah perangkat teknologi keselamatan berkendara untuk menyelamatkan nyawa. Di mana latar belakang dari alat ini adalah tentang beberapa masalah yang terjadi di jalan raya hari ini. Yang pertama adalah dari data yang kami dapatkan dari Korlantas Polri. Yang pertama adalah tingginya angka kecelakaan di jalan raya, yaitu setiap tahun kurang lebih ada 25.000 orang yang meninggal di jalan raya. Wow, besar sekali. Angka yang sangat besar yang dialami oleh orang yang meninggal di jalan raya. Tentunya hal ini ingin sekali kita berusaha berkontribusi untuk mengurangi angka yang sedemikian besar ini. Yang kedua adalah ternyata 60% kelalaian yang terjadi itu dikarenakan kelelahan dari si pengemudi atau kelalaian yang dilakukan oleh si pengemudi. Dan faktor lainnya juga dikarenakan karena kesehatan mesin yang tidak termonitor dengan baik. Maka kami hadir untuk menjadi solusi atas masalah tersebut. Kami berlokasi di Bandung dengan nama PT Digital Mahakarya Abadi. Sebetulnya konsep dari alat ini dimulai pada saat saya sedang menyusun skripsi, dan skripsi saya adalah tentang bagaimana akuisisi data pada kendaraan, kemudian menggunakan protokol bernama MQTT. Data-data itu semua akan terintegrasi dengan alat satu sama lain yang kemudian nanti akan ada notifikasi kepada handphone si pengguna atau notifikasi kepada yang lainnya, dan sehingga akan menjadi lebih berguna informasi yang diberikan. Dan ke depan kita akan membahas lebih banyak tentang bagaimana akuisisi data pada kendaraan ini yang sebetulnya teman-teman ini bagian dari hacking. Hacking di dalam pengambilan data kendaraan mobil. Karena nanti di setiap mobil itu mereka punya proprietary masing-masing, punya kode data masing-masing yang akan kita ulik lebih jauh bagaimana proses mendapatkannya. Alhamdulillah, kebetulan saya juga melanjutkan studi di Telkom University, jurusan Cyber Security. Sehingga tentunya ini adalah bidang yang sangat saya gemari, kemudian sangat saya senangi, sehingga semua yang berkaitan dengan dunia hacking, dunia cyber security akan kita pelajari lebih jauh, lebih dalam, dan tentunya akan kita pakai di dalam akuisisi data di mobil itu di kehidupan sehari-hari. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang protokol komunikasi. Saya dulu bersekolah di SMK itu jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, teman-teman. Dan di situ saya mengenal pertama kali istilah TCP/IP, sebuah protokol komunikasi di jaringan untuk berkomunikasi antar perangkat atau antar PC satu dengan yang lainnya, maka digunakanlah namanya protokol TCP/IP. Namun sebelum lebih jauh kita membahas sebetulnya apa yang dimaksud dengan protokol komunikasi itu. Secara sederhana kita gambarkan bahwa protokol komunikasi itu adalah seperti kita mengobrol dengan teman, di mana obrolan itu meski memiliki beberapa syarat untuk atau agar bisa dipahami. Yaitu diantaranya, pada saat kita mengobrol, kita harus bisa menggunakan bahasa tertentu. Kalau seandainya ada orang yang bisa berbahasa Indonesia, maka lawan bicaranya harus bahasa Indonesia juga. Jadi tidak bisa komunikasi itu difahami apabila teman komunikasi atau teman ngobrolnya itu tidak memahami apa yang dibicarakan. Maka dalam istilah ini
satu frekuensi, satu bahasa, atau satu pemahaman tentang apa yang diterima dan apa yang disampaikan di dalam komunikasi itu. Kemudian juga bayangkan bahwa komunikasi ini juga terjadi di dunia digital seperti WhatsApp, di mana kita mengetikkan satu kalimat, kemudian kita kirimkan ke teman, ke keluarga, atau ke siapapun, yang kemudian nanti tulisan itu akan diterima oleh mereka. Dan ini tentunya teman-teman mesti menggunakan yang namanya protokol komunikasi. Jadi sekali lagi, protokol komunikasi itu adalah sebuah standar atau cara atau metodologi di mana bahasa yang disampaikan atau kalimat yang diberikan itu bisa difahami oleh lawan bicara. Nah, dalam dunia IT ada beberapa istilah, ada beberapa protokol komunikasi yang sudah dipelajari di sekolah-sekolah. Di antaranya adalah pertama kita mengenal dengan istilah HTTP. HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol, di mana protokol ini untuk mengirim dan menerima halaman web di internet. Jadi kalau misalnya kita buka satu website, kemudian kita mengetikkan domain, lalu kemudian muncul sebuah halaman yang kita inginkan, maka itu menggunakan yang disebut dengan protokol HTTP. Kedua adalah seperti misalkan TCP/IP. TCP/IP itu singkatan dari Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Nah, TCP/IP ini adalah protokol dasar yang mengatur pengiriman data di internet agar data sampai dengan benar. Karena bisa saja data itu sampai tetapi berantakan. Maka perlu diatur oleh yang disebut dengan TCP/IP. Kemudian ada lagi yang istilah umum di dunia IT adalah FTP. FTP itu adalah File Transfer Protocol. Dari namanya saja kita bisa tahu bahwa FTP ini adalah sebuah protokol untuk mengirim dan menerima file antar komputer melalui jaringan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan SMTP. SMTP itu adalah Simple Mail Transfer Protocol, di mana protokol ini adalah untuk berkirim pesan melalui surat elektronik atau yang kita kenal dengan istilah email. Maka email juga ternyata dia memerlukan yang namanya protokol komunikasi. Kemudian kita juga mengenal ada yang disebut dengan Bluetooth. Bluetooth itu adalah sebuah protokol komunikasi, teman-teman, untuk bertukar data antar perangkat secara nirkabel atau jarak dekat. Begitupun juga dengan WiFi yang kita kenal sekarang. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya, di dalam nanti kita akan membahas di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang satu protokol penting di dalam industri otomotif yang dipasang di kendaraan-kendaraan atau di mobil-mobil kita itu, yaitu disebut dengan CAN bus. CAN bus itu juga adalah merupakan sebuah protokol komunikasi yang digunakan di industri otomotif. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sebetulnya protokol ini bekerja. Jadi kita akan membahas tentang cara kerja protokol komunikasi secara umum dulu. Yang pertama adalah dalam dunia protokol komunikasi bahwa ada yang disebut dengan aturan kesepakatan. Jadi tidak mungkin satu orang menggunakan bahasa Inggris umpamanya, kemudian yang satu orang lagi menggunakan bahasa Portugal umpamanya. Yang keduanya ini tidak satu sama lain tidak saling mengetahui atau memahami. Sehingga tidak akan tercapai sebuah pemahaman jika keduanya ini tidak memiliki kesepakatan untuk menggunakan satu bahasa tertentu yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Yang kedua adalah data itu secara umum harus dikemas. Pengemasan data ini yang akan dikirim itu di dalam protokol komunikasi itu akan dipecah, akan dibuat paket-paket kecil yang kemudian bisa dikirimkan dalam keadaan sempurna. Jadi kalau kita bayangkan, teman-teman, misalkan kita mau kirim paket dari A ke dari rumah kita misalnya ke satu
kota atau ke rumah teman kita yang ada di kota lain. Maka pada saat kita mau mengirimkan paket, tentu saja kita harus memahami dulu ini kita mau menggunakan layanan apa dulu. Apakah itu logistik A, logistik B, logistik C. Sehingga nanti tidak sampai terjadi misalkan kita kirim di logistik A tetapi teman kita itu meminta ke logistik B, kan tidak nyambung ini. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana paket data ini disepakati akan dikirimkan melalui logistik apa. Yang kedua adalah nanti dikemas. Pengemasannya ini bagaimana, bentuknya bagaimana, di packingnya bagaimana, dan nanti tentu saja kalau kita sekarang misalkan dituliskan namanya siapa, teruntuk siapa, dari siapa. Begitu juga nanti dengan paket data. Yang satu tadi berarti adalah aturan kesepakatan datanya dikirim dengan apa. Yang kedua adalah bagaimana dikemasnya. Yang ketiga adalah pengiriman data ini mau melalui jalur apa. Itu juga perlu diperhatikan. Di mana kita kenal sekarang istilah ada melalui jalur laut, darat, udara. Dan itu harus difahami melalui jalur apa data ini akan dikirimkan. Kalau di logistik barangkali ada paket A, paket B, paket C. Ada yang paket sehari, ada yang paket 3 hari, ada yang paket seminggu, barangkali begitu. Nah, ini disebut dengan sebuah aturan umum di dalam protokol komunikasi data untuk menentukan bagaimana si paket itu dikirimkan. Kemudian berikutnya di dalam protokol komunikasi data itu harus ada penerimaan dan pemeriksaan. Sama seperti ketika kita akan mengirimkan barang ke satu logistik tertentu, pada saat kita menyerahkan, kita akan menyerahkan barang, lalu kemudian mereka akan cek apakah barang ini sesuai nggak dengan apa yang akan dikirimkan. Lalu kemudian pengecekan itu berlanjut sampai kemudian nanti kepada orang-orang gudang, sampai kemudian nanti ke orang-orang yang menerima barang di tempat tujuan. Mereka akan melakukan cek dan recheck atas barang yang kita kirimkan tersebut. Kenapa ini mesti dilakukan? Karena ini adalah bagian untuk memastikan bagaimana sebuah paket itu dikirimkan, lalu kemudian bisa sampai ke tempat tujuan dengan baik. Begitu juga di dunia jaringan, di dunia teknologi. Sesuatu paket yang dikirimkan berupa data itu, bagaimana caranya agar bisa sampai ke tempat tujuan dengan cara yang benar. Kemudian berikutnya, di dalam protokol komunikasi yang bekerja dalam sebuah teknologi itu harus diuraikan datanya agar apa? Agar dapat kembali utuh. Jadi kalau kita misalkan di logistik, kita mengirimkan data yang berupa satu paket tertentu, kemudian nanti akan dipisah-pisah oleh si orang-orang logistik itu, akan dipisah-pisah berdasarkan alamat, berdasarkan tempat, dan lain sebagainya, sehingga akan dengan mudah dikirimkan ke tempat tujuan. Begitu juga nanti proses pengiriman data melalui teknologi di sistem informasi atau di dunia teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah mesti ada yang disebut istilah dengan acknowledge. Acknowledge itu adalah sebuah respon atau balasan. Kita mengenal sekarang diistilahkan dengan feedback. Nah, feedback itu adalah sebuah respon di mana kita menginformasikan sudah menerima atas paket yang kita beli. Atau kita bertanya tentang paket yang kita kirimkan itu sudah sampai atau belum. Sehingga akan ada balasan atau feedback bahwa paket itu diterima dalam kondisi baik. Nah, sekarang apa saja contoh alat yang menggunakan protokol komunikasi di kehidupan kita sehari-hari? Sebetulnya banyak sekali teman-teman. Satu, contohnya adalah komputer atau laptop atau smartphone. Protokol komunikasi yang digunakan yaitu HTTP, HTTPS, TCP/IP, kemudian ada SMS juga. Nah, itu adalah protokol-protokol komunikasi yang sebetulnya kita sering gunakan di kehidupan sehari-hari. Untuk browsing, untuk akses internet, untuk pesan teks, dan lain sebagainya.
Kemudian ada juga misalkan kita mengenal ada router atau modem yang biasanya diberikan oleh penyedia layanan internet. Dan protokol yang digunakan di dalam teknologi ini adalah seperti TCP/IP, kemudian ada DHCP, ada DNS, Domain Name System. Itu mereka gunakan untuk apa? Agar memudahkan di dalam proses transmisi di dalam jaringan. Kemudian juga kita mengenal yang tidak kalah pentingnya saat ini, misalkan Smart TV menggunakan live streaming video dari internet. Itu juga sekarang sudah marak sekali ya, menggunakan protokol TCP/IP, HTTP, kemudian MQTT juga untuk perangkat IoT. Jadi kalau teman-teman misalkan pernah mendengar ada yang disebut dengan lampu pintar, di mana lampu itu menyala hanya dengan memencet sebuah tombol di handphone, atau misalkan dengan tepukan begini, nah itu disebut dengan protokol komunikasi data yang istilah sekarang itu dinamakan dengan MQTT. Dan semua perangkat-perangkat komunikasi di kehidupan kita sehari-hari ini itu menjadikan kehidupan kita ini memang jauh lebih mudah di era teknologi informasi yang sedemikian deras ini. Ada alat lain yang digunakan, yaitu di dalam mobil, protokol komunikasi yang disebut dengan CAN bus. CAN bus itu digunakan oleh industri otomotif karena memiliki beberapa kelebihan dan keunggulan dibandingkan protokol yang lain. Lalu, industri apa saja yang menggunakan protokol komunikasi ini? Setidaknya ada beberapa industri yang akan kita bahas dan akan saya sebutkan. Di antaranya adalah satu, tentu saja di industri telekomunikasi. Di industri telekomunikasi mereka menggunakan yang disilahkan dengan protokol jaringan TCP/IP, SIP untuk panggilan di internet. Dan tentu saja di dalam industri komunikasi telekomunikasi ini sangat penting agar informasi secara digital dapat dikirimkan dengan baik. Kemudian ada lagi di dalam industri teknologi informasi atau IT, kita mengenal istilah HTTP, kemudian FTP, SMTP, DNS yang sebelumnya sudah dibahas. Dan industri yang menggunakan teknologi ini banyak di bidang industri teknologi informasi. Kemudian ada juga industri untuk manufaktur. Protokol komunikasi yang digunakan itu seperti protokol SCADA. Kemudian ada juga Modbus. Mungkin secara penjelasan lebih rinci akan kita bahas di lain kesempatan. Nah, berikutnya ini teman-teman, yang menarik adalah di industri otomotif itu ada protokol CAN bus yang sebelumnya di video sebelumnya sudah kita bahas. Di sesi sebelumnya kita bahas namanya protokol CAN bus, di mana protokol CAN bus ini banyak digunakan di industri otomotif. Ada juga misalkan di industri transportasi dan logistik, protokol komunikasi yang digunakan seperti GPS, kemudian RFID. Kita kenal bahwa GPS itu adalah untuk melacak posisi secara real time. Kita sampai sekarang pada kesimpulan bahasan di video pertama ini. Yang pertama adalah kita sudah membahas bahwa protokol komunikasi itu adalah sebuah aturan atau tata cara standar agar perangkat bisa saling berkomunikasi satu sama lain dengan benar. Kedua adalah protokol menjamin data itu dikemas, dikirim, diterima, diproses, lalu kemudian dikirimkan dengan baik kepada tujuan tanpa sebuah kesalahan. Tanpa protokol komunikasi, perangkat tentunya akan sulit berkomunikasi satu sama lain. Kemudian protokol ini juga digunakan di banyak perangkat seperti smartphone, komputer, kemudian printer wireless, dan perangkat-perangkat IoT.
Termasuk protokol ini digunakan di industri-industri besar seperti telekomunikasi, manufaktur, otomotif, energi, kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan protokol, komunikasi data di dunia teknologi menjadi lebih efisien, aman, dan terhubung dengan baik.